Di sekitaran Sungai Bakung dan Jembatan Jiwan itu ada kerajaan jin yang sangat besar. Hai, balik lagi nih sama aku. Kali ini aku mau cerita tentang hashtag Jatim Misteri. Jadi di Jatim Misteri kali ini aku mau bawain tentang si cantik Sadikem yang ada di Jembatan Jiwan. Ya, konon katanya Sadikem ini kena tuh yang namanya sawan kemanten anyar. Aduh, gimana ya kira-kira ya? Nah, buat kalian nih yang orang Jawa Timur, khususnya orang Magetan, coba deh kalian komen ya, gimana sih sebenarnya ceritanya? Dan menurut kalian, itu bener nggak sih ceritanya? Coba ya, komen. Nah, sebelum aku lanjutin videonya, yang belum subscribe dulu ya, jangan lupa. Dan yang buat kalian suka baca-baca buku, baca-baca novel, aku juga tulis Wattpad loh. Linknya aku taruh di bawah. Jangan lupa dibaca, di vote. Oke? Sebelum aku cerita soal si cantik Sadikem ini, aku mau ceritain dulu apa itu sawan manten anyar. Jadi, sawan kemanten anyar itu adalah sebuah seperti larangan atau tradisi sih sebenarnya di Jawa yang udah turun-temurun. Aku kurang begitu paham di luar Jawa ada atau enggak, tapi yang pasti di Jawa itu sangat terkenal banget ya. Jadi, untuk pasangan yang mau menikah 7 hari sebelum pernikahan itu, mereka tidak diperbolehkan berpergian jauh. Kira-kira sampai genap sepasaran atau 7 hari sebelum menjelang pernikahan. Dan begitu juga setelah pernikahan, 7 hari setelahnya, sepasang pengantin dilarang keluar rumah atau berpergian jauh. Seperti itu. Nah, konon katanya, kalau misalnya sepasang pengantin tersebut melanggar tradisi atau dia berpergian jauh lah seperti itu. Nah, katanya bakal terjadi mara bahaya. Kenapa ya kira-kira? Coba deh kalian komen kalau kalian yang paham. Kenapa kok bisa gitu loh? Mungkin tiba-tiba biasanya ya kalau yang melanggar tuh tiba-tiba kecelakaan atau sakit atau sebagainya. Kayak gitu. Coba deh kalian komen. Jadi ada cerita nih dari si cantik Sadikem di Jembatan Jiwan. Nah, jadi cerita ini berasal dari Magetan. Magetan itu salah satu kota kecil di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi, konon katanya, aku nggak tahu pasti sih tahun berapa atau gimana kejadiannya. Pokoknya garis besarnya tuh kayak gini. Mbak Sadikem ini, dia tuh berasal dari desa Malang. Nah, jadi singkat cerita, dia itu menikah dengan pria yang dicintainya. Setelah pernikahannya, belum genap sepasaran atau 7 hari setelah pernikahan, dia melanggar. Jadi dia tuh keluar rumah gitu, terus niatnya sih cuma mau kayak cuci baju gitu di Sungai Bakung. Ceritanya gitu. Terus dia kan berarti otomatis ngelanggar kan, yang harusnya nggak boleh keluar rumah dulu, jadi dia keluar rumah gitu karena mau nyuci baju. Berarti kan kira-kira itu belum zaman modern ya, bisa dipastiin nyuci baju di sungai itu tahun kapannya. Itu berarti udah tahun zaman bahula lah atau zaman dulu gitu. Jadi dia keluar rumah nih sama bawa bakul yang isinya baju, penuh banget bajunya dia sama suaminya dia. Nah, dia keluar rumah, terus dia sampai Sungai Bakung, dia nyuci baju. Tapi anehnya, kawan-kawan, dia itu nggak balik lagi dan nggak tahu entah kemana. Sampai semua orang pun nyari dia juga nggak ada. Dan kalaupun dia hanyut, pasti bakalan ditemuin jenazahnya kan. Itu sama sekali
Jadi nggak tahu dia hilang atau apa, pokoknya tiba-tiba lenyap gitu aja si Mbak Sadikem ini. Pokoknya hilang gitu aja. Aneh kan? Gimana deh menurut kalian? Coba tulis di kolom komen. Nah, setelah kejadian tersebut, banyak nih muncul kecelakaan di sekitaran area itu. Konon katanya, kata warga sekitar ya ini, karena istilahnya kematiannya si Sadikem ini agak sedikit tidak wajar, maka dia itu kayak bergentayangan kayak gitu. Jadi ada cerita nih, di tahun 2012 ada kecelakaan beruntun di jalur pabrik gula antara Purwodadi Simo. Nah, terus beberapa tahun berikutnya itu tuh ada kecelakaan bus beruntun dan semuanya itu meninggal, satu bis. Wih, ngeri banget kan? Itu semuanya tuh juga dikait-kaitin juga sama Mbak Sadikem. Gimana nih menurut kalian? Kira-kira ada nggak sih kaitannya? Terus kenapa si Mbak ini harus nyelakain orang? Kan nggak ada yang salah toh? Betul nggak? Coba deh kalian komen. Gimana menurut kalian? Nah, bukan cuma itu kejadian-kejadian aneh setelah itu. Jadi bukan cuma kecelakaan nih, kata warga sekitar itu tuh si mbaknya sering menampakkan diri. Jadi di jembatan itu, sebelum masuk jembatan lah istilahnya, itu pasti ada bok gitu loh. Kalau bahasa Indonesia berarti kayak tempat duduk gitu warna hitam. Nah, konon katanya si mbak ini sukanya duduk di situ dan kayak menampakkan diri ke orang yang lewat. Karena si mbak itu berpikir kalau orang lewat itu adalah suaminya yang ingin menjemput dirinya. Katanya sih gitu. Terus nggak cuma di situ. Katanya si mbak ini menampakkan dirinya juga di pintu masuk desa Blancang, Kincang, dan Suratmajan. Ih, ngeri banget ya. Bayangin aja kalau misalnya kalian tuh penduduk desa itu, terus kalian tuh terpaksa gitu harus pulang malam-malam gitu, sampai pintu masuk ketemu si mbak. Aduh, kalau aku nih yang jadi orang itu pasti bakalan gak tahu, mungkin lari atau pingsan tiba-tiba. Karena gimana ya, coba bayangin aja kalau kalian tiba-tiba ketemu di depan mata gitu dalam kondisi udah capek mau pulang. Aduh, ngeri banget deh. Jadi, menurut buku yang aku baca, ada beberapa buku sih sebenarnya, dan menurut ilmu retrocognition, itu tuh sawan temanten itu sebenarnya gini. Jadi, untuk orang Jawa kuno zaman dulu itu percaya bahwa jin atau makhluk-makhluk halus seperti itu sangat menyenangi atau menggemari bau dari jenazah pengantin baru atau pengantin anyar. Nah, jadi mereka tuh sangat senang menyelakai atau menggoda kayak gitu. Dan menurut ilmu retrocognition, di sekitaran Sungai Bakung dan Jembatan Jiwat itu ada kerajaan jin yang sangat besar. Nah, bisa dibayangin kan, waktu itu dan Mbak Sadikem yang sedang pengantin anyar, bisa jadi dia diambil dan masuk ke kerajaan jin. Mungkin bisa jadi karena kan Mbak Sadikem ini tadinya baru menikah dan belum genap 7 hari setelah pernikahannya. Menarik bukan? Coba deh kalian komen. Apakah Mbak Sadikem ini kira-kira hanyut di sungai atau dia diambil oleh makhluk halus ke kerajaan jin? Ya bisa dibayangin aja karena di sekitaran situ ada kerajaan jin. Dan ini menurut, kalau kita lihat menurut agama ya. Jadi kalau di agama Islam itu tuh jin atau setan tidak menggemari orang yang ingin menikah
atau orang menikah. Karena pernikahan merupakan sebagian dari menyempurnakan agama. Nah, bisa dibayangin kan, pasti mereka bakal benci banget tuh jin sama setan. Jadi, mencoba untuk menggagalkan dengan berbagai cara. Nah, jadi sebenarnya make sense ya sama yang diceritain tentang versi tradisi tadi. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi agama juga ada kan. Jadi kan pasti jin sama setan tuh emang tugasnya menggoda manusia dan mencelakakan manusia kayak gitu kan. Nah, kayak gitu menurut kalian gimana? Jadi, kalau ada nih orang yang nggak suka ada temennya menikah atau orang lain menikah, berarti bisa disimpulin sendiri ya kalau dia siapa. Aku nggak mau sebut, pasti kalian tahu. Itu sama aja kelakuannya sama. Nah, betul, jin atau setan. Tuh. Bercanda ya guys. Biar gak sepaneng. Kayak gitu. Nah, sekian video buat kali ini. Dan buat kalian nih yang punya rekomendasi buat hashtag misteri, kalian bisa tulis komen di bawah ya. Kak, bawain kota ini, Kak, bawain misteri tentang ini. Pokoknya nanti aku bakal pilih yang bagus yang mana, aku jadiin video selanjutnya. Pokoknya yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa like, comment, and share. Bye!